Dalam pengertian yang lain, jika kita ingin ukur berhasil tidaknya puasa kita, berarti kita ukur dengan esensi ini. Apakah selama puasa, takwa kita sudah meningkat atau belum? Karena bahkan ada orang-orang yang Allah wafatkan tidak mendapatkan Ramadan sesuai dengan ajalnya. Sudah selesai, kamu nggak perlu dapat Ramadan. Dengan kamu bertaubat, kamu istighfar, kamu bersyahadat, dosa sudah digugurkan, jadi ustazah lagi dan sebagainya. Mungkin pahalanya lebih banyak dari seorang Adi Hidayat. Kamu masih butuh Ramadan tahun ini, butuh malam selanjutnya, malam selanjutnya. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai saat ini diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa Ramadan maksudnya. Tahu Ramadan nanti di ayat 185-nya. Syahrul Ramadan. Puasa itu tunaikan di bulan Ramadan saat Quran diturunkan di bulan itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Baik, lihat sini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti halnya puasa pernah juga diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian Muhammad. Apa tujuan esensi puasa itu ditunaikan? Lihat. Sekaligus esensi puasa ini akan menjadi parameter kesuksesan dalam penunaiannya. Adalah la'allakum tattaqun, supaya takwa kalian meningkat. Ini poinnya. Ini ukurannya, sekaligus jadi ukuran. Jadi esensi puasa itu sekaligus parameter keberhasilannya adalah la'allakum tattaqun. 1, 2. Saya tandai 1 dari kirinya. Adalah nampak pada peningkatan takwanya. Takwa meningkat. Oke. Pelan-pelan sampai sini. Bisa diikuti penjelasan saya? Baik, kalau bisa diikuti, sekarang perhatikan. Saat ayat puasa diturunkan, oke lah. Tujuan puasa diturunkan utamanya supaya melatih kita untuk meningkatkan takwa. Dalam pengertian yang lain, jika kita ingin ukur berhasil tidaknya puasa kita, berarti kita ukur dengan esensi ini. Apakah selama puasa, takwa kita sudah meningkat atau belum? Saya tugaskan kamu puasa supaya takwa kamu meningkat. Sekarang sudah malam ke-18, takwa kita meningkat atau belum? Jadi kalau ada peningkatan takwa, ini menunjukkan ada keberhasilan sementara saya sebutkan hingga malam ini dari puasa yang telah kita tunaikan. Tapi kalau poin ini tidak ada peningkatan dalam diri kita misalnya, maka ada persoalan dalam puasa kita. Boleh jadi Allah berikan kesempatan di malam ini untuk menutup yang kemarin. Kalau sudah malam ke-18, hari ke-18, belum juga Anda mau meningkatkan takwa, Anda butuh berapa malam lagi? Karena bahkan ada orang-orang yang Allah wafatkan tidak mendapatkan Ramadan sesuai dengan ajalnya. Ustaz Ja'far cuman baca surah Al-Mulk, Masya Allah. Ayat kedua, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Bacakan kematian, kehidupan, begitu mau masuk ayat ketiga tiba-tiba, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Sebelum Ramadan. Barangkali menurut Allah kamu sering baca Al-Qur'an, pahalanya sudah banyak luar biasa. Satu hurufnya 10 kebaikan, mengajarkan pada orang, muridnya banyak, sudah selesai, sesuai dengan ajalnya pulang. Kamu nggak perlu Ramadan, sudah selesai sesuai ajalnya. Ada seorang ustazah non-muslim masuk Islam, mengajar lagi, Masya Allah, dengan suaminya, menempuh perjalanan, pulang di Cipali. Ya memang sebabnya selesai, sebab bisa apa saja. Anda nggak pergi keluar meninggal juga, bisa di kasur, bisa dimanapun. Ya menurut manusia terjadi kecelakaan, betul nyatanya demikian. Meninggal beliau dengan suaminya, dengan anak terakhirnya, tapi selesai. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, sudah selesai. Kamu nggak perlu dapat Ramadan. Dengan kamu bertaubat, kamu istighfar, kamu bersyahadat, dosa sudah digugurkan, jadi ustazah lagi dan sebagainya. Mungkin pahalanya lebih banyak dari seorang Adi Hidayat. Kamu masih butuh Ramadan tahun ini, butuh malam selanjutnya, kamu karena dosanya masih banyak kemudian dapatkan, ibadahnya masih belum baik, masih membutuhkan ini. Ada orang-orang diwafatkan tidak mendapat Ramadan, barangkali sesuai dengan ajalnya, bekalnya dipandang cukup. Kita masih butuh malam ini untuk meningkatkan ini. Anda dikasih sampai malam ke-18, belum tergerak meningkatkan ini, Anda butuh berapa malam lagi? Apa sudah merasa pahalanya begitu banyak, dosanya begitu sedikit? Yang nggak punya dosa, silahkan angkat tangan. Sedikit, yang agak banyak. Saking banyaknya nggak bisa angkat tangan kan? Ya, kalau merasa dosa kita banyak, pahala kita sedikit, seharusnya wajarnya, ya logikanya ini kita tingkatkan. Baik, bisa dipahami sampai sini? Baik, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengukur takwa ini? Nah, malam ini kita punya 3 bahasan utama. Yang pertama adalah cara mengukur peningkatan takwa ini. Yang kedua,
Esensi puasa, takwa meningkat. Terus esensi takwanya apa? Kenapa takwa mesti ditingkatkan? Baik. Ini esensi takwa itu apa? Jadi kalau takwa kita sudah bisa meningkat, sudah baik, apa yang kita dapatkan? Yang terakhir, apakah setiap orang puasa pasti takwanya meningkat? Ini kita lihat jaminan takwa dalam puasa. 3 materi ini yang coba kita urai. Baik, kita langsung saja cepat. Bismillah. Teman-teman sekalian, sekarang bagaimana cara meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak akan hapus dulu yang ini, termasuk yang ini, karena ini turunan-turunan dari pembahasan yang mungkin Anda bisa ulang atau review kembali. Saya kasih garis begini. Kita ambil poin pertama. Kita punya 3 poin sampai malam ini, ya. Baik. 1, kita mulai dengan yang ini dulu. Bagaimana cara meningkatkan takwa khususnya saat masuk di bulan Ramadan? Teman-teman sekalian, cara sederhananya begini, cara sederhana. Kita bisa lihat uraian Al-Quran, paparan Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kalimat takwa ini dalam Al-Quran. Ketika kemudian oleh ulama dianalisis, dibaca satu-satu, kemudian diamati, lalu disimpulkan oleh mereka, kata takwa dan derivasinya dalam Al-Quran setidaknya disebutkan sebanyak 115 kali. Baik dalam bentuk muttaqin, tattaqun, takwa, yattaqun, tattaqun, dihitung setidaknya terulang sebanyak 115 kali. Dari 115 kali penyebutan ini, ternyata umumnya ini terbagi pada 2 amalan utama. Jadi setiap disebutkan kalimat takwa, pasti ada amalan. Amalan ini yang menunjukkan cara kita meningkatkan takwa. Nah, ketika dihimpun itu semua, secara umum keduanya terbagi 2 bagian. Ini 115 kali ini dibagi pada 2 dimensi utama. Satu dikenal dengan al-bu'dur rabbani. Bahasa kitanya, orang-orang kita, hablum minallah, dimensi spiritual yang nampak pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara ritual. Jadi kita keluarkan nampak dalam ibadah ritual. Jadi ketika disebutkan tingkatkan takwa, maka makna yang pertama ini nampak pada ibadah ritual, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Kita ambil contoh Quran surah ke-2 Al-Baqarah dari ayat 2 sampai ayat ke-5 misal. Versi paling kiri dari atas sampai dengan ke bawah. Lihat, ini kalimat takwa pertama di Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Oke, siapa muttaqin di sini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. 1, salat, Masya Allah. Saya ambil contoh. Ibadah ritual bukan? Ibadah ritual. Saya ambil satu contoh ini dulu ya, karena waktu kita sangat terbatas. Saya ambil satu contoh ini dulu. Lihat sini kalimatnya, saya tuliskan. Ibu kelihatan nggak, Bu? Belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa malamnya. Wah, hebat ya. Al-Baitul Ma'mur, belum ditulis sudah kelihatan. Luar biasa. Entah bukannya pakai apa tadi. Lihat kalimatnya. Salam. Saya ambil satu contoh aja. Sekarang lihat mushaf Anda ya, lihat mushaf Anda semua. Tulisannya mesti begini. Kalau di mushaf Anda ditulis tidak seperti ini tulisannya, maka kemungkinan terbesarnya itu keliru tulisannya. Mushafnya salah. Harus begini tulisannya. As-salat. Jelas ya? Baik, lihat sini. Karena kata salat ini bisa ditulis demikian. 1, gini. Seperti ini. Jelas? Bisa juga jamaknya secara terbatas ditulis begini. Sholawat. Ya, kalau ini lumrah umum, ini bisa ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Di mushaf standar posisi paling kanan sebelah atas. Hafizu 'alas sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini. Tapi yang di Al-Baqarah di ayat yang ketiga mesti begini. Jelas ya? Kalau tulisannya tidak begini, kemungkinan besar mushafnya salah, keliru. Baik, sekarang lihat. Kalau ini tulisannya seperti ini, maka ini yang dimaksudkan adalah bentuk tunggal, singular, 1. Kalau yang dituliskan seperti ini,
Ini bentuk jama', plural. Jama', tapi sifatnya terbatas. Bisa terhitung. Ya, sesuatu yang terbatas, jama'nya demikian. Karena itu ketika Allah meminta kita menjaga betul waktu sholat, lebih spesifik kepada sholat fardu. Karena tidak semua orang bisa tergerak menunaikan sholat sunnah, punya kesempatan yang sama. Maka Allah minta, kalaupun belum bisa sholat sunnah, jaga sholat fardu dengan betul, jangan ditinggalkan, tunaikan dengan khusyuk. Ketika minta kita mengerjakan sholat fardu, ada berapa jumlahnya? 12, Masya Allah. Jumlah sholat fardu, jangan terlampau soleh, cuma 5 waktu. Nabi 5 waktu, antum 12, Masya Allah, lebih soleh daripada Nabi. Luar biasa. 5 waktu, ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 7 lagi mah. Baik, 5 waktu, 17 rakaat kan? Baik, dari mana tahunya 5 waktu? Quran, surah ke-17, ayat 78. Qadis salat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. 5 waktu. Kemudian diperjelas di Quran, surah ke-11, ayat 114. Sama-sama paling kiri sebelah atas. Qadis salat tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. 5 waktu. Lihat sini. Kalau 5 itu bisa kehitung tidak? Jama' atau tunggal? Jama', tapi bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Maka ungkapannya menggunakan ini. Jelas ya? Tapi kalau ditulis seperti ini menunjukkan jama'ah yang tanpa batas, sebanyak-banyaknya. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan ciri orang takwa, semakin meningkat takwanya, maka dia semakin perbanyak sholatnya. Bukan sekedar dia tunaikan sholat-sholat fardu yang Allah telah tetapkan bagi dirinya. Kalau cuma kerjakan yang wajib, jangankan yang 70 tahun, yang 7 tahun pun 5 waktu juga. Jadi kalau usia Anda 70 tahun, Anda mengerjakan sholat 5 waktu, tepat pada waktunya, jangan dulu bangga. Anak kecil pun sama, 5 waktu juga, tepat waktu juga. Bahkan mungkin sebelum adzan sudah di masjid. Mainlah ke Bekasi, ke Masjid Al-Ihsan, di Pondok Timur Mas, di PJS. Maghrib jam 6, anak-anak 3, 4, 5 tahun, datang setengah 6. Bawa tas puluhan orang, ngajak teman-temannya, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Masya Allah, luar biasa. 3 tahun, 4 tahun, setengah jam sebelum adzan sudah di masjid. Maghrib berjamaah, ba'da maghrib menghafal Quran. Isya berjamaah lagi, ba'da isya mengulang Quran. Pulang ke rumah setengah 9. Anak 4 tahun datang ke masjid sebelum adzan. Jadi kalau antum 40 tahun datang ke masjid pas adzan, antum kalah sama anak usia 4 tahun. Yang lebih celaka, anak 4 tahun datang ke masjid sebelum adzan. Antum habis qomat belum mau datang juga. Masya Allah. Padahal rumah di sini, masjidnya di sini, kemudian speaker masjidnya juga ke rumah antum begini. Masya Allah, sepeda ada, motor ada, mobil ada, belum mau berangkat juga. Antum perlu dikasih apa lagi? Apa perlu bikin jembatan sampai ke masjid? Oke? Okay? Nah, teman-teman, teruskan sini. Nah, jadi ini yang fardu. Tapi kalau Anda ingin katakan demikian, yang ini mencakup ini, yang fardu sifatnya 5 waktu, plus tambah dengan yang tanpa batas, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Detailnya disampaikan oleh Nabi dan kita bisa pilih untuk dalam menunaikannya.